Kejadian 25:1-34, ILT 3, dan Abraham menambah dan mengambil lagi seorang istri, dan namanya adalah Ketura. Dan dia melahirkan baginya Zimran, dan Yoksan, dan Medan, dan Midian, dan Isbak, dan Sua. Dan Yoksan memperanakkan Seba dan Dedan. Dan keturunan Dedan adalah orang Ashur, orang Letus, dan orang Lem. Dan anak-anak Midian ialah Eva, dan Efer, dan Henoh, dan Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Dan Abraham memberikan segala yang menjadi miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak para gundik yang dimiliki Abraham. Abraham telah memberikan beberapa pemberian selagi dia masih hidup, dan dia menyuruh mereka pergi jauh dari Ishak, anak laki-lakinya, ke sebelah timur, ke negeri timur. Inilah hari-hari dari tahun-tahun kehidupan Abraham yang telah ia jalani, 175 tahun, lalu berakhirlah Abraham dan mati, pada waktu rambutnya telah putih, sangat tua. Lanjut umur dan telah puas. Dan dia dikumpulkan kepada para leluhurnya. Dan Ishak serta Ismaek, anak-anaknya, menguburkannya di dalam gua Mahpela, di ladang Efron anak Zohar, orang Het, yang terletak sebelum Mamre, sebuah ladang yang telah Abraham beli dari Bani Het. Di sanalah Abraham dikuburkan, juga Sarah, istrinya. Dan terjadilah, setelah kematian Abraham, maka Elohim memberkati Ishak, anak laki-lakinya, dan Ishak menetap dekat sumur Lahai Roy. Dan inilah keturunan Ismaek anak Abraham, yang telah Hagar, wanita Mesir, hamba Sarah, lahirkan bagi Abraham. Dan inilah nama-nama anak-anak Ismaek, sesuai nama-nama mereka, menurut silsilah-silsilah mereka: Nebayot, anak sulung Ismaek, dan Kedar, dan Adbil, dan Mipsam, dan Mismah, dan Duma, dan Masa, Hadad, dan Tema, Yetur, Nafish, dan Ketma. Mereka inilah keturunan Ismaek, dan inilah nama-nama mereka, sesuai desa-desa mereka dan tempat-tempat permukiman mereka. 12 orang pemimpin menurut bangsa-bangsa mereka. Inilah tahun-tahun kehidupan Ismaek, 137 tahun, lalu berakhir dan mati. Dan dia dikumpulkan kepada para leluhurnya. Dan mereka mendiami daerah Hawila sampai Sur, yang letaknya sebelum Mesir, dalam perjalanan ke arah Ashur, di hadapan semua saudaranya, dia telah meninggal. Dan inilah silsilah Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berusia 40 tahun ketika dia mengambil Ribka, anak perempuan Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram, sebagai istri baginya. Dan berdoalah Ishak kepada Yahweh di hadapan istrinya, karena dia mandul. Dan Yahweh dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribka, istrinya. Namun, anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, "Jika demikian, mengapa aku sendiri begini?" Dan dia pergi untuk mencari Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain dan yang besar akan melayani yang kecil. Dan waktu untuk bersalin telah genap, dan sungguh, ada dua anak kembar dalam kandungannya. Dan keluarlah yang pertama, seluruh tubuhnya merah seperti jubah berbulu, dan mereka menyebut namanya Esau. Dan sesudah itu, keluarlah adiknya,
dan tangannya sedang memegang tumit Esau. Dan orang menyebut namanya Yakub. Dan Ishak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. Dan anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah. Dan Ishak sayang kepada Esau, karena daging buruannya selalu ada di mulutnya. Tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Dan Yakub sedang memasak sup kental. Lalu datanglah Esau dari padang, dan dia lelah. Maka Esau berkata kepada Yakub, "Biarlah aku makan dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya orang menyebut namanya Edom." Namun Yakub berkata, "Juallah kepadaku hak kesulunganmu hari ini." Dan Esau berkata, "Lihatlah, aku sedang menuju pada kematian. Dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Dan Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku hari ini." Dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Dan dia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Kejadian 26:1-35, ILT 3, dan terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelekh, raja Filistin, di Gerar. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya, dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Menumpanglah di negeri ini, dan aku akan menyertaimu dan memberkatimu. Karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini, dan aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku, dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku." Dan Ishak tinggal di Gerar. Dan pria-pria di tempat itu bertanya tentang istrinya. Dan dia berkata, "Ia saudara perempuanku," karena dia takut untuk mengatakan, "Istriku," supaya jangan pria-pria dari tempat itu membunuh aku karena Ribka, sebab ia cantik parasnya. Dan terjadilah, ketika telah beberapa lama dia berada di sana, dan Abimelekh, raja orang Filistin, melihat dari balik jendelanya, dan dia memerhatikan dan tampaklah Ishak sedang bermesraan dengan Ribka, istrinya. Maka Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Lihatlah, dia pasti istrimu. Namun, bagaimana engkau telah berkata, dia adalah saudara perempuanmu?" Maka Ishak berkata kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati oleh karena dia." Lalu berkatalah Abimelekh, "Apakah ini yang telah engkau perbuat kepada kami? Mudah sekali seorang dari bangsa ini berbaring dengan istrimu. Dan engkau telah mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu dengan mengatakan, "Barang siapa menjamah orang ini atau istrinya, dia pasti dihukum mati." Dan Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Yahweh memberkati dia. Dan orang itu menjadi kaya, dan terus-menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya.
Dan padanya ada ternak kawanan domba dan ternak kawanan lembu, dan banyak pelayan, dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Dan semua sumur yang telah hamba-hamba ayahnya gali pada masa Abraham ayahnya, orang-orang Filistin telah menutupnya dan menimbunnya dengan tanah. Dan Abimelekh berkata kepada Ishak, "Pergilah dari kami, karena engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Maka pergilah Ishak dari sana, lalu berkemah di lembah Gerar, dan dia tinggal di sana. Dan Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang telah mereka gali pada zaman Abraham, ayahnya, yang telah orang-orang Filistin tutup sesudah kematian Abraham. Dan dia menyebut nama baginya menurut nama-nama yang telah ayahnya sebut. Dan hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, dan di sana mereka mendapati sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Ishak sambil berkata, "Air ini milik kami." Maka dia menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah berselisih dengan dia. Lalu mereka menggali sumur lain, dan mereka berselisih pula atasnya, maka dia menyebut namanya Sitnah. Dan dia berpindah dari sana, lalu menggali sumur yang lain lagi. Dan mereka tidak berselisih lagi karena itu. Dan dia menyebut namanya Rehobot, dan dia berkata, "Karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita. Dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini." Dan dari sana Ishak pergi menuju ke Berseba. Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Elohim Abraham, ayahmu. Janganlah takut karena aku menyertai engkau. Dan aku telah memberkati engkau dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham, hambaku." Dan dia mendirikan mezbah di sana, dan memanggil nama Yahweh. Dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Dan Abimelekh telah pergi kepadanya dari Gerar, serta Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Dan berkatalah Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenciku dan telah menyuruhku menjauh darimu?" Dan mereka menjawab, "Kami dengan jelas telah menyaksikan bahwa Yahweh senantiasa menyertai kamu, dan kami sepakat, biarlah sekarang ada sumpah di antara kita, antara kami dan engkau, dan biarlah kami mengikat perjanjian denganmu. Janganlah berbuat jahat kepada kami, sebagaimana kami tidak pernah menjamah engkau, dan sebagaimana kami hanya berbuat baik kepadamu, dan membiarkan kamu pergi dengan damai. Kamulah sekarang yang diberkati Yahweh." Dan dia mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Dan mereka bangun pagi-pagi, dan mereka bersumpah seorang terhadap yang lain. Dan Ishak melepas mereka pergi dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Dan terjadilah, pada hari itu juga datanglah hamba-hamba Ishak dan memberitahukan kepadanya tentang keadaan sumur yang telah mereka gali, dan berkata kepadanya, "Kami telah mendapatkan air." Dan dia menyebut namanya Seba. Itulah sebabnya nama kota itu adalah Berseba sampai hari ini. Dan Esau berumur 40 tahun, dan dia mengambil istri yaitu Yudit, anak perempuan Biri orang Het, dan Basmat, anak perempuan Elon orang Het. Dan mereka itu menimbulkan kepahitan roh bagi Ishak dan Ribka.